Balik lagi kepada channel Imagine Channel. Nah, di hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah terkait dengan hmm, kisah dan apa ya, terkait dengan perubahan di Yogyakarta. Nah, karya yang saya telah baca ini dibuat oleh Selo Sormarjan. Nah, di sini hasil fotokopi dari ayah saya dan tentang waktu diakronisnya masih kurang diketahui, teman-teman. Biasanya kalau contohnya di perubahan di Surabaya itu ada rentang waktunya kan. Di sini saya mengira-ngira bahwa saya mengambilnya dari tahun 1755 sehingga tahun sekarang ini. Nah, di buku ini diceritakan tentang pendahuluan terkait dengan perubahan di Yogyakarta. Perubahan di Yogyakarta ini dikaitkan dengan sebuah langkah sosial, bukan perubahan psikologis maupun biologis, namun perubahan tentang masyarakat di Yogyakarta itu sendiri. Nah, Selo Sumarjan sendiri telah berkarya dan telah mencari tentang kajian-kajian di perubahan Yogyakarta ini sejak satu tahun beberapa tahun yang lalu, di tahun 1980-an lah, 1980-an, dan dia itu mencari beberapa sumber, ada sumber dari vertikal maupun sumber horizontal. Nah, di bukunya ini diceritakan sumber vertikal itu diambilnya dari struktur kelas sosial di Jogja, dari kelas atas baik di Sultan hingga sampai ke desa-desa. Sedangkan di horizontal diambil dari apa bilangnya, dari desa-desa, dari berbagai kantor-kantor di Yogyakarta, sehingga terciptalah beberapa kajian baik itu kuantitas maupun kualitatif. Nah, dari berbagai kajian ini pada akhirnya dicetuskan buku ini. Nah, di sini di buku ini ya, saya kurang begitu banyak membacanya sehingga saya hanya membacanya hingga ke halaman 39. Bisa dilihat di sini bisa dilihat di sini ya, teman-teman. Di buku 39 mohon maaf, di buku mana ya tadi ya? Sampai 33 nih, teman-teman. Nih bisa dilihat. Oh iya, terbalik ya. Wah, yang penting 33 nih. 33 ini berjudul tentang upacara dan ritus kerajaan. Nah, tanpa basa-basi, mari masuk ke kajian topiknya. Pertama, di buku ini diceritakan bahwa ada perubahan Sultan di Yogyakarta, di mana pada saat itu Sultan Yogyakarta ini berangsur-angsur mulai menurun, namun rakyat di Yogyakarta tetap memiliki kepercayaan integritas terhadap Sultan ini. Mengapa saya bilang mulai menurun dan menurun apanya ini? Nah, maksud dari yang saya katakan ini adalah perintah dari Sultan ini pada saat hmm, zaman kolonialisasi Hindia Belanda. Belanda yang saat itu memegang kekuasaan di Jogja tidak ingin agar rakyatnya ini kehilangan kepercayaan terhadap Sultan, Sri Sultan tersebut. Maka dari itu, Belanda dengan upayanya itu menaruh Sultan, dan agar rakyat tetap percaya terhadap Sultan, maka Belanda ini secara tidak langsung mengatakan kepada Sultan, nah Sultan, kamu harus memerintahkan rakyat. Namun perintah-perintah tersebut berasal dari Belanda sendiri. Maka dari itu Sultan akan tetap memiliki kredibilitas terhadap rakyatnya. Jadi saya bisa simpulkan aja ya, kalau contohnya Sultan ini pada saat kolonialisasi Hindia Belanda itu adalah boneka, adalah vasalnya dari Belanda. Jadi tidak bisa dipungkiri bila mana kerajaan di Yogyakarta sendiri banyak pada saat itu
budaya dan juga corak arsitekturnya mirip dari Belanda semua ya, seperti di Malioboro. Nah, dari situ pun Belanda juga memberikan berbagai gelar terhadap Sri Sultan ini. Agar bagaimana? Ya agar tentu rakyat di Jogja tetap mempercayai si Sultan ini. Nah, di sini em, pada halaman 5 atau halaman 6, mohon maaf, pada halaman apa ya? Mana halamannya? Nah, pada halaman 23 diberitahu bahwa ada banyak sekali gelar yang diberikan oleh Belanda kepada Sultan agar rakyat bisa terus mempercayai si Sultan ini. Nah, pertama yaitu sampean dalam ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono, Senopati Ingalogo Abdurrahman Syaidin Palogo Gomo, Kalifatullah ingkang kaping 9. Di sini diberitahu bahwa Sultan yang diberi gelar tersebut memiliki peran penting, bahwasanya Sri Sultan ini bisa memegang jabatan untuk memberikan amanat menyatakan perang dan juga perdamaian terhadap sebuah negara mancanegara tersebut. Dan juga Sultan ini adalah tokoh yang sangat berpengaruh sehingga disebut dengan nama Senopati Ingalogo. Selain itu, Sri Sultan sendiri adalah seorang rasul dari Allah, seorang rasul atau nabinya Allah yang disebut dengan Khalifatullah. Nah, kemudian Sri Sultan ini tidak bisa sembrono mengatur negaranya sendiri, karena selain daripada perintah dari Belanda sebelumnya juga, sebelum adanya kolonialisasi Belanda, maka Jogja pada saat itu harus menaati Sultan, dan selain itu Sultan sendiri menaati pusaka-pusaka yang telah disimpan dari leluhur-leluhur mereka. Pusaka-pusaka ini seperti keris yang telah disimpan oleh Sultan sendiri harus dipatuhi dan dijaga dengan baik. Harus dibersihkan dan jangan sampai keris ini atau pusaka-pusaka ini malah membawa keburukan. Di buku ini diceritakan bahwa Sultan itu harus menaati pusaka-pusakanya agar pusaka ini menjadi alat untuk dapat menjadi pegangan pada Sultan, agar Sultan ini bisa menjadi lebih kuat dan bisa menjadi lebih strong bilangnya. Namun pada perubahan sosial ini diceritakan juga, bila mana manusianya tidak ada tapi pusakanya ada, bagaimana sebuah tatanan sosial bisa bekerja dengan baik? Ya tentu perlu adanya sultan, perlu adanya seorang manusia untuk mengerjakan semuanya. Sehingga bisa saya simpulkan bahwa semua ini perlu yang namanya simbiosis mutualisme. Dalam biologi itu kan teman-teman. Nah, di sini di sosial ada namanya simbiosis mutualisme juga, di mana ada pusaka dan juga sultannya sebagai manusia yang menggerakkan seluruh aspek-aspek kehidupan sosial di masyarakat. Nah, selain daripada pusaka ini, maka bentuk dari seluruh aspek-aspek ini pada akhirnya membuat sultan menjadi lebih berkuasa, menjadi lebih dihormati dan lebih dihargai. Rakyat juga dapat mengira-ngira bahwa sebenarnya dan sebetulnya sultan ini adalah penguasa yang sejati. Karena bagaimanapun dia ini dapat memprediksi sesuatu bila mana pusaka itu ada. Terbukti pada tahun 1938 hingga 1945, 1948, ketika terjadi wabah terhadap sebuah negara Indonesia dan seluruh dunia. Wabah ini dikatakan wabah epidemi yang melanda penduduk Yogyakarta. Nah,
Di situ Sultan dan rakyatnya membawa keris yang bernama Pusaka Kanjeng Kiai Tunggul Wulung. Ini diarak-arakan di tengah masyarakat di tahun 1948. Walaupun demikian, tahun 1948 di lini masanya bisa dilihat teman-teman bahwa tahun 1948 itu adalah tahun revolusi di mana Indonesia saat itu berjuang untuk melawan aristokrat feodal, untuk melawan penjajahan asing, untuk melawan setiap rongrongan orang-orang elit, kapitalisme, imperialisme, kolonialisme, hingga aristokrat dan feodalnya. Namun di samping itu, Yogyakarta sendiri malah mengarak-arakan pusaka Kiai Tunggul Wulung untuk menyelesaikan persoalan terhadap wabah ini. Nah, untuk itu, wabah yang seperti ini, mohon maaf, hal seperti ini seharusnya dilarang. Namun bagaimanapun karena itu adalah perintah dari Sultan. Sultan adalah penguasa tertinggi, maka budaya-budayanya harus terus dilestarikan. Menurut pendapat saya dari buku Perubahan Sosial di Yogyakarta sendiri, saya berpendapat bahwa hal itu menyatakan bahwa Indonesia sangat toleransi terhadap setiap kebudayaan-kebudayaan, setiap kerajaan yang sudah terbentuk di masa lampau tidak lagi dihancurkan, tapi dilindungi dan dibudayakan untuk dilestarikan sepanjang masa. Lanjut lagi terhadap pusaka tersebut. Ini membuktikan bahwa Sultan sangat memegang teguh pusaka tersebut karena pusaka itu akan menjadi alat yang sangat membantu dia dalam memberikan sebuah amanat terhadap rakyat. Bila mana sultannya sendiri malah membolak-balikkan sesuatu, bilangnya lah melakukan sebuah kejahatan, sebuah hal yang dianggap sangat merugikan rakyat, maka pusaka tersebut akan memberikan lontaran, memberikan umpan balik terhadap sultan tersebut hingga dia pun dirugikan sendiri. Di buku ini juga dijelaskan bahwa ada berbagai struktur di Yogyakarta. Struktur-strukturnya seperti 1. Sultan sendiri. Sultan adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Sudah saya katakan bahwa dia adalah sampean dalam ing alogo. Mohon maaf, Senopati ing alogo. Seorang penguasa tertinggi yang dapat memerintahkan segalanya, yang dapat membuat rakyat setuju dan sejahtera. Selain dari Sultan sendiri, ada juga yang disebut dengan Senoto Dalam. Senoto Dalam ini, kalau kita sebutlah di kerajaan Prancis sebelumnya, nah dia adalah bangsawan. Namun perbedaan yang sangat mencolok terhadap bangsawan di Prancis dengan bangsawan di Yogyakarta ini, yaitu dalam bentuk keturunan. Bangsawan di Prancis tidak memiliki keturunan, maksudnya tidak ada kaitannya langsung terhadap raja di Prancis ini. Ada, namun sangat minim diceritakan. Sedangkan di Yogyakarta sendiri, itu Senoto dalamnya itu sangat mengikat kuat. Itu perikatan persaudaraan terhadap sang sultan itu sangat dalam. Contohnya, bila mana sultan ini memiliki seorang adik, maka adik itu disebut sebagai Senoto Dalam atau bangsawan yang mengikat kuat persaudaraannya terhadap sultan. Maka sultan sendiri itu memberikan berbagai prestis terhadap bangsawan atau Senoto Dalam ini. Dan Senoto Dalam ini harus memberikan pencerahan terhadap seluruh bangsa, seluruh wilayah di Yogyakarta ini, di wilayah termasuk Kawulo Dalam ini. Nanti ku ceritakan Kawulo Dalam. Nah, selanjutnya setelah adanya Senoto Dalam, ada juga yang disebut dengan Abdi Dalam. Abdi Dalam ini disebut dengan priai. Apa bedanya, Bang?
abdi dalam ini sangat tentu berbeda dengan senoto dalam. Senoto dalam bangsawan yang berasal dari keturunan sang sultan. Sedangkan untuk priai atau disebut dengan abdi dalam ini adalah pegawai-pegawai ataupun berbagai pekerjaan kaum-kaum elit lah yang tidak berhubungan langsung terhadap sang sultan. Sehingga bagaimanapun kaum pria ini adalah kelas ketiga, di mana di atasnya adalah senoto dalam dan juga sultan. Di balik semua itu, priai juga tetap memiliki kekuasaan untuk memerintahkan rakyat kecil atau kawulo dalam. Nah, itu dia kawulo dalam. Nantinya, perintah yang diberikan oleh sultan ini akan diturunkan oleh senoto dalam. Dan senoto dalam ini akan meneruskannya terhadap para priai, para pegawai-pegawai ini. Bisa saja dianalogikan lah. Diibaratkan, senoto abdi dalam ini mirip sekali dengan Amtenar BB. Apa itu Amtenar BB? Nah, sebenarnya sih nggak terlalu masuk di pembahasan ini sih. Tapi mari kita bahas juga. Amtenar BB itu juga sama dengan abdi dalam, yaitu pegawai negeri di Belanda. Di Belanda untuk Hindia Belanda juga. Nah, itu mirip juga dengan abdi dalam. Abdi dalam pegawai untuk para sultan dan para senoto dalam. Setelah kita mengetahui apa itu abdi dalam, kita juga harus mengetahui kelas di bawahnya. Kelas wong cilik, kelas rakyat kecil. Asik. Inilah dia kelas kawulo dalam. Kelas kawulo dalam atau disebut juga kawulo negara adalah rakyat kecil atau wong cilik yang memiliki hak dan untuk bekerja, namun tidak meniru gaya aristokrat-aristokrat tersebut. Biasanya kawulo dalam ini bekerja untuk para raja, untuk para sultan, sampai para priai. Mereka menganggap bahwa sultan adalah Rasul Allah. Selain Rasul Allah, mereka juga menganggap bahwa para sultan ini adalah seorang yang memiliki kekuasaan tertinggi, mandat yang terbesar, mandat yang terkuat. Maka dari itu rakyat memiliki kepercayaan, memiliki integritas untuk percaya terhadap sultannya. Nah, selain dari berbagai struktur sosial di Yogyakarta itu, ada juga yang disebut dengan upacara adat. Tentu tidak mungkin di Yogyakarta itu tidak memiliki upacara adat. Tentu juga sebuah budaya itu tidak memiliki upacara adat. Di Yogyakarta sendiri ada budaya yang disebut dengan sesajen. Nah, sesajen ini di buku Perubahan Sosial Yogyakarta diceritakan bahwa dikatakan bahwa dilakukan secara berkala. Nah, sesajen ini juga mirip atau sama dengan kata gareben. Garebek. Apa itu garebek? Garebek itu adalah upacara adat untuk menyatukan para rakyat dengan rajanya. Ada yang disebut dengan manunggaling kaulan in Gusti, atau yang disebut dengan bersatunya rakyat dengan raja. Ini juga mirip dengan bersatunya rakyat dengan Tuhan. Manunggaling kaulang ing Gusti ini tidak serta-merta hanya diupacarakan aja. Namun ini bersimbol dari berbagai aspek. Ada 3 aspek yang membentuk garebek ini. Atau dengan kata simbolisnya, manunggaling kaulang ing Gusti. Pertama adalah garebek Maulud. Garebek Maulud adalah upacara yang diikuti oleh rakyat sampai kesultanannya untuk memperingati hari Maulid Nabi. Selain dari garebek ini atau disebut garebek Maulid, ada juga yang disebut garebek besar. Garebek besar itu adalah upacara adat yang diperingati oleh para rakyat dan juga sultannya untuk memperingati hari besar tokoh legendaris di Islam.
yang namanya Hasan dan juga Hussein. Dan ketiga adalah Garebek puasa, yang sebagai pernyataan syukur atas berakhirnya bulan puasa Ramadan dengan selamat. Dengan kata lain, bahwa Garebek ini adalah bentuk daripada upacara adat yang perlu dilestarikan di Yogyakarta. Mungkin kawan-kawan dari Yogyakarta mengetahui apa itu Garebek ya. Nah, saya di sini hanya memberikan beberapa akar-akarnya yang telah saya baca di perubahan sosial di Yogyakarta. Nah, mungkin demikianlah pembahasan terkait dengan perubahan sosial di Yogyakarta. Maybe perubahan ini hanya sekedar segelintir kecil dan dasar dan akar juga terkait dengan di Yogyakarta ini. Di mana banyak sekali dan masih banyak perubahan di Yogyakarta. Di sini saya tidak membahas langsung perubahan sosial ini, meskipun sebenarnya ada lebih banyak. Nah, telah saya katakan bahwa saya hanya membahas segelintir aja, kecil sekali, tentang peran perubahan di Yogyakarta. Ya, aspeknya hanya satu lah, bagian perubahan Yogyakarta di keraton. Demikianlah pembahasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Bila mana ada kesalahan baik dalam tutur kata saya maupun tindakan kata saya, baik untuk mencemarkan nama baik Yogyakarta, saya juga meminta maaf dan memohon maaf. Terima kasih.